hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang gabung dalam kajian kita pagi hari ini, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Tak lupa kita sapa para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sanksi syar'i atas dosa dan kemaksiatan. Sanksi syar'i itu hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia, berupa potong tangan bagi para pencuri, berupa cambuk bagi pezina, bujang dan lajang, ataupun pemabuk atau penuduh tanpa bukti, atau dipotong tangan kaki secara bersilang bagi para perampok, atau rajam bagi para pezina yang pernah menikah. Itu semuanya sanksi syar'i di dunia. Dengan rinciannya sudah kita terangkan. Nah, sekarang sanksi qadari. Sanksi qadari itu sanksi berupa musibah yang mengenai jiwa, hati, perasaan, seperti sedih, kecewa, marah, resah, gelisah, stres, depresi, dan yang sejenisnya. Ataupun yang menimpa badan kita, seperti sakit, seperti dipukul orang, kecelakaan, seperti kena wabah, baik di dunia, di alam barzakh, ataupun sampai ke akhirat nanti. Itu sanksi qadari atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa ammal uqubatul qadariyah fahiya naw'an. Adapun sanksi qadari itu ada dua jenis. Na'un 'alal qulubi wan nufus. Jenis pertama, sanksi yang menimpa hati dan jiwa. Yang kedua, wa na'un 'alal abdan wal amwal. Jenis kedua yang menimpa badan dan harta. Badannya menderita sakit atau yang sejenisnya. Hartanya keambil, mengalami kerugian, apapun bentuknya atau penyebabnya. Gagal bisnis, ditipu orang, dicuri orang, dirampok orang, atau yang sejenisnya. Nah, inilah dua jenis sanksi qadari yang menimpa hati dan jiwa dan yang menimpa badan dan harta. Kita bahas satu-satu. Sekarang sanksi qadari yang menimpa hati dan jiwa. Ini juga ada dua jenis. Ada dua macam. Macam yang pertama adalah rasa sakit yang dirasakan oleh hati. Seperti yang tadi, sedih, marah, kecewa, ya.
dihina orang, dibuli orang, difitnah orang, digibahi orang, dan kita tahu. Pokoknya badan mah sehat, tidak ada yang sakit di daerah manapun, tapi yang sakit di sini, dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, qat'ul mawad allati biha hayatuhu wa salahu anhu. Hilangnya materi yang menjadi sumber kehidupannya, sumber kesenangannya. Apabila materi ini terputus, hilang dari dirinya, seperti kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan kekuasaan, kemudian hilang sebagian dari hartanya, ya. Nah, itu juga efeknya kemana? Efeknya ke hati. Tidak ada yang luka di dalam badan kita. Tidak ada darah yang mengucur, yang mengalir dari tubuh kita. Tapi hati ini yang sakit akibat kehilangan semuanya tadi. Nah, ini dua jenis sanksi hati. Dan dua-duanya bisa teralami sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan. Dan hukuman terhadap hati dan jiwa jauh lebih dahsyat daripada hukuman yang teralami oleh badan, karena hukuman atau sanksi hati menjadi pokok pangkal atau sumber dari keluhan terhadap badan. Timbulnya penyakit di tubuh kita, di badan kita, banyak disebabkan karena kondisi hati. Hati yang resah, hati yang gelisah, yang risau, yang galau, yang stres, yang depresi, yang sedih terus, yang kecewa terus, itu bisa memicu lahirnya penyakit-penyakit lahir. Tubuh akan beradaptasi dengan kondisi jiwa. Kadar gula dalam darah naik, jadi diabetes. Tensi naik, jadi darah tinggi. Asam urat naik, kolesterol naik. Semua yang buruk-buruk naik, sementara imunitas tubuh turun. Daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun, penyebab penyakit meningkat. Itu akibat stres. Banyak penyakit hati menyebabkan penyakit badan. Nah, sanksi ini yang menimpa hati ini bisa menguat, bisa bertambah sampai menjalar kepada kondisi badan. Sebagaimana penyakit badan juga bisa berpengaruh ke dalam hati. Orang yang sakit-sakitan terus, dia bisa bete, dia bisa sedih, dia bisa merasa terbelenggu, akhirnya stres. Jadi saling mempengaruhi. Kondisi fisik mempengaruhi kondisi psikis kita, raga kita mempengaruhi jiwa kita, badan kita mempengaruhi hati kita, dan sebaliknya kondisi hati berpengaruh kepada badan. Berdasarkan hal itulah maka kondisi jiwa dan kondisi raga saling mempengaruhi. Satu sakit, semuanya sakit. Dan penyebab dari penderitaan yang dialami oleh badan kita ataupun oleh jiwa kita itu salah satunya karena dosa dan maksiat. Ketika jiwa berpisah dari badan, sudah kan kalau waktu hidup saling mempengaruhi kan. Bagaimana setelah berpisah mati? Apa juga saling mempengaruhi? Ya, maka jadilah hukuman itu, sanksi itu berkaitan dengan jiwa. Maka ada sanksi
terhadap hati ketika itu, yang juga ada pengaruh, ada efek kepada badan walaupun sudah terpisah. Itulah yang disebut dengan azab kubur. Hubungan alam barzakh dengan jiwa dan raga kita tak ubahnya seperti hubungan badan kita terhadap kehidupan di dunia ini. Kehidupan jiwa kita terhadap di alam barzakh seperti kondisi badan kita di negeri ini. Inilah sanksi qadari terhadap hati. Nah, sekarang sanksi qadari terhadap badan teralami di dua negeri, dunia dan akhirat. Sanksi qadari terhadap badan ada dua jenis juga. Jenis yang pertama di dunia. Berupa apa ya? Berupa diberi musibah, sakit. Diberi musibah berupa ditonjok orang. Diberi musibah berupa apa saja yang berupa keluhan dalam badan. Itu di dunia. Itu akibat dosa. Diazab oleh Allah, diberi sanksi oleh Allah di dunia ini juga. Dan yang kedua di akhirat. Berupa azab di alam kubur yang mengenai, yang terasa terhadap badan kita. Orang yang tukang gibah kepada orang lain, di alam kuburnya kan kukunya itu nanti memanjang, terbuat dari logam yang runcing, dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya, ke badannya sampai berlumuran darah. Itu baru di alam barzakh, belum di akhirat, jauh lebih dahsyat lagi. Dahsyat atau tidaknya azab terhadap badan di akhirat. Berapa lama azab itu? Apakah ada batasan waktu? Sebentar atau lama ataukah langgeng? Itu tergantung kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat yang dilakukan. Bisa langgeng abadi selama-lamanya kalau dosanya berupa syirik dan kufur. Bisa sementara tapi sangat lama kalau dosanya dosa-dosa besar. Bisa hanya ringan, enteng, dan sebentar kalau dosanya kecil. Yang jelas, tidak ada keburukan yang teralami baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali disebabkan karena dosa dan azab akibat dosa tersebut. Maka keburukan menjadi nama atau istilah bagi semuanya itu. Dosanya disebut dengan keburukan, hukuman atau azab yang diakibatkan dari dosa itu juga disebut dengan sebutan keburukan. Dosanya adalah keburukan, azab akibat dosa juga keburukan. Dan dua keburukan baik dosa ataupun azab ini bersumber dari dua keburukan yang lain, yaitu buruknya amal dan buruknya jiwa atau hati. Buruknya jiwa dan buruknya amal merupakan dua sumber keburukan yang Nabi SAW dalam khutbah beliau berlindung kepada Allah dari dua keburukan ini. Keburukan jiwa dan keburukan amal. Keburukan hati dan kejelekan amal yang lahir dari hati tersebut. Di awal khutbah, dan ini kalimat sering diucapkan oleh para ustadz, para dai, para khatib di awal ceramah, di awal khutbahnya. Salah satu kalimat yang diucapkan adalah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari dua hal. Pertama, dari keburukan jiwa-jiwa kami. Kedua, dari kejelekan amal-amal kami.
Kejelekan amal bersumber dari keburukan jiwa. Maka seluruh keburukan sumbernya adalah buruknya jiwa. Jeleknya amal ini hanya furu', hanya cabang dan buah dari buruknya jiwa. Buruknya jiwa, buruknya hati melahirkan jeleknya amal. Karena amal perbuatan yang dilakukan oleh tangan, kaki, mulut itu perintah dari sang raja yang berupa hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Bila buruk, buruk pula. Mananya? Dan ingat, segumpal daging ini hati. Bila kondisi hati baik, dia akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan amal baik. Lahir kebaikan. Tapi bila hatinya buruk, dia memerintahkan seluruh anggota badan, memerintahkan lisan untuk berkata buruk. Memerintahkan wajah untuk berekspresi yang buruk, yang nyebelin orang. Memerintahkan tangan, kaki untuk melakukan keburukan. Jadi sumber pokok dari semua keburukan adalah buruknya hati. Tadi buruknya keburukan berupa dosa dan azab lahir karena buruknya perbuatan. Dan buruknya perbuatan itu lahir karena buruknya hati. Jadi pokok pangkal seluruh keburukan adalah keburukan hati. Dari buruknya hati lahir dosa dan maksiat berupa amal buruk. Dari amal buruk lahir dua keburukan, yaitu dosa itu sendiri disebut dengan keburukan. Yang kedua, azab atas dosa itu yang juga disebut dengan sebutan keburukan. Para ulama ikhtilaf tentang makna min sayyiati a'malina. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kami. Apakah maknanya adalah kejelekan yang lahir dari amal kami? Maknanya azabnya. Berlindung kepada Allah dari azab akibat dosa. Sehingga sayyiati amalina ini disebut dengan idhafatun naw ila jinsihi, mengidhafatkan atau menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang sejenis. Jadi amalina artinya buruk, amal-amal kami yang buruk. Sayyi'ah dosa, amal adalah amal yang buruk. Dua-duanya buruk sejenis. Atau min di sini min sayyiati amalina disebut min bayaniyah. Maknanya berlindung kepada amal-amal yang buruk yang melahirkan efek yang buruk berupa dosa. Apakah aku berlindung kepada Allah dari buruknya amal-amal kami itu? Apakah berlindung dari buruknya amal atau buruknya akibat dari amal? Sebab ada kalanya orang melakukan amal buruk tapi tidak diazab. Karena apa? Mungkin karena tobat atau karena kebaikan-kebaikan. Kita ulang. Min sayyiati amalina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kami. Maknanya apakah jeleknya amal atau jeleknya azab karena amal? Karena ada orang yang beramal buruk tapi tidak diazab. Mungkin karena tobat. Mungkin karena dia melakukan banyak kebaikan yang bisa menghapus dosa akibat amal buruk tadi sehingga tidak diazab.
Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa keburukan. Innas sadaqat tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu bisa mencegah terkenanya azab dari si pelaku sedekah. Jadi ada kalanya orang berbuat buruk tapi tidak diazab. Tapi setiap orang yang terkena azab pasti itu karena dia telah beramal dengan amal yang buruk. Tidak ada orang yang diazab karena amal soleh, tidak ada. Tapi ada orang yang sholat tapi diazab, fawailul lil musallin. Dia diazab bukan karena sholatnya, tapi karena kesalahan yang dia lakukan di dalam sholat. Melamun atau tidak khusyuk dan ria. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang sholat yang diazab itu karena dua hal, karena sahun dan karena ria, bukan karena sholatnya. Tetap karena dosa yang dia lakukan di dalam sholat. Dalam sholat pun kita banyak melakukan dosa loh. Dosa karena mungkin tidak ikhlas bagi yang tidak ikhlas. Dosa karena tidak khusyuk bagi yang tidak khusyuk. Dosa karena tidak mutaba'ah, tidak mengikuti sunnah Rasul SAW dalam hal sholat. Dosa karena menunda-nunda dari waktu di awal, hampir tengah waktu atau hampir habis waktu baru sholat. Dosa karena tidak berjamaah di masjid bagi laki-laki tanpa uzur, banyak itu. Makanya pantas Nabi SAW mengajarkan beres salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Yang pertama kali terucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena mungkin kita banyak melakukan dosa di dalam sholat. Akibatnya diazab, fawailul lil musallin. Jadi tidak semua dosa diazab pelakunya, tapi setiap azab itu pasti karena dosa. Nah, apa yang dimaksud dengan min sayyiati amalina, kami berlindung kepada Allah dari buruknya amal-amal kami. Apakah dari keburukan amal atau dari keburukan azab karena amal buruk? Pendapat yang kuat, kata Imam Ibnu Qayyim, wa yurajjahu hadzal qaul anna al-isti'adzah takunu qad tadammanat jami' asy-syarr. Fa inna syurural anfus tastaljimul a'mal as-sayyi'ah wa hiya tastaljimul uqubah as-sayyi'ah. Pendapat yang lebih rajih, yang kuat adalah isti'adzah atau minta perlindungan di dalam kalimat ini mencakup seluruh keburukan. Karena buruknya jiwa mengakibatkan lahirnya buruknya amal. Buruknya amal mengakibatkan buruknya akibatnya, sanksinya, hukumannya. Karena keburukan jiwa pasti menjadi penyebab atau berakibat lahirnya buruknya amal. Maka cukup dikatakan na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kami. Lalu disebut keburukan jiwa itu sebagai sumber. Lalu disebut puncak dari keburukan yang merupakan rentetan mata rantai terakhir dari keburukan, yaitu buruknya azab. Keburukan jiwa mengakibatkan buruknya amal melahirkan buruknya akibat, yaitu azab. Terus berantai seperti itu. Oleh karena itu di antara isi doa para malaikat
yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 9. Malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Apa isi doa malaikat? Mereka berkata, waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Kata para malaikat berdoa bagi orang-orang mukmin, berdoanya kepada Allah. Isi doanya untuk kepentingan orang-orang mukmin. Waqihimus sayyiat, selamatkan orang-orang mukmin dari sayyiat, dari keburukan-keburukan. Sebab siapa orang yang engkau jaga dari keburukan di hari itu, di hari kiamat, faqad rahimta, berarti engkau telah merahmatinya. Doa ini mencakup minta keselamatan bagi orang-orang mukmin dari dari keburukan amal dan keburukan azab yang lahir dari amal buruk. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menyelamatkan seseorang dari amal buruk, pasti Allah juga akan selamatkan orang itu dari akibat buruk, azab yang buruk. Makanya para malaikat menyatakan wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah. Siapa orang yang engkau jaga dari keburukan di hari itu berarti engkau telah merahmatinya. Ada juga yang mengatakan, yang menerangkan para malaikat meminta kepada Allah agar orang mukmin diselamatkan dari neraka jahim. Keburukan yang dimaksud dalam ayat itu adalah neraka jahim, azab neraka jahim. Dan ini bermakna minta perlindungan dari efek buruk, sanksi buruk akibat amal buruk. Dan ini menjadi dalil bahwa yang dimaksud sayyiat, keburukan yang para malaikat meminta keselamatan kepada Allah bagi orang-orang mukmin dari sayyiat tersebut adalah amal-amal buruk. Sehingga sesuailah permintaan para malaikat dengan doa Nabi SAW. Nabi berdoa, naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Malaikat mendoakan waqihimus sayyiat, selamatkan mereka dari sayyiat. Sayyiat itu azab. Dan ini bermakna selamatkan mereka dari amal buruk yang mengakibatkan mereka akan mengalami azab buruk. Selamatkan dari hal itu. Jadi doa malaikat meminta keselamatan itu dari dua jenis. Selamatkan mereka dari sayyiat. Sayyiat apa? Pertama dari amal-amal buruk. Maknanya beri mereka hidayah agar terhindar dari amal-amal buruk. Kedua, sayyiat di sana dari azab yang buruk. Selamatkan mereka dari azab buruk. Maka dijelaskan menurut salah satu penjelasan wiqayatus sayyiat nau'an. Diselamatkannya seseorang dari sayyiat ada dua jenis. Pertama, wiqayatu fi'liha bitaufiq fala tasdaru min. Pertama, diselamatkan dari perbuatan buruk dengan cara diberi taufik, diberi hidayah agar tidak melakukan dosa dan maksiat. Sehingga dia tidak melakukan dosa dan maksiat itu atas taufik dan hidayah dari Allah. Dan itu salah satu di antara faidah dari doa malaikat. Malaikat mendoakan waqihimus sayyiat, ya Allah jaga orang-orang mukmin dari sayyiat. Maknanya beri taufik, beri hidayah, beri petunjuk, beri tuntunan, beri bimbingan. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam keburukan berupa dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, wiqayatu jazaiha bil maghfirah fala yu'aqabu 'alaiha.
Jaga mereka dari efek buruk yang lahir dari dosa dan maksiat. Jaga dari dosa dengan cara diberi maghfirah sehingga tidak diazab. Sehingga doa malaikat itu mencakup dua. Pertama, jaga orang-orang mukmin dari dosa dan maksiat berupa diberi taufik dan hidayah. Kedua, jaga dari azab kalau mereka terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kalau mereka sudah bebas dari dosa dan maksiat, dijamin tidak akan diazab. Tidak ada orang yang diazab tanpa dosa maksiat, nggak ada. Kalau sudah dijaga dari dosa dan maksiat dengan diberi taufik, dijamin nggak akan diazab. Maka yang kedua ini, selamatkan mereka dari azab. Kalau mereka sudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan ampunan. Maghfirah. Anugerahkan kepada mereka taufik untuk bertobat. Anugerahkan kepada mereka taufik dan hidayah untuk beramal soleh, melakukan banyak kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa mereka. Semua amal soleh menghapus dosa. Dan secara spesifik sedekah, infak, menghapus dosa. Coba perhatikan isi doa kebaikan dari malaikat. Pertama, para malaikat memuji orang-orang beriman bahwa orang beriman ini memiliki keimanan, memiliki amal soleh. Coba perhatikan ihsannya para malaikat kepada orang-orang mukmin, memintakan ampunan bagi mereka dan mendahului permintaan istighfar atau ampunan mereka itu dengan tawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan luasnya ilmu Allah dan luasnya rahmat Allah. Di surah Ghafir ayat 9 itu sebelum berdoa kepada Allah itu disebutkan dulu Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilman wa rahmatan. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu mencakup segala sesuatu. Tawasul dulu kepada sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu maha luas ilmunya, maha luas juga rahmatnya. Keluasan ilmu Allah mencakup Allah mengetahui dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Walaupun secara sembunyi-sembunyi, tahu juga sebab-sebabnya, tahu juga kelemahan manusia tidak terlindung dari dosa, tahu juga betapa dominan dan berkuasanya musuh-musuh mereka dari kalangan setan-setan bangsa jin, tahu juga hawa nafsu yang membisikkan dan tabiat buruk yang mereka miliki, dan tahu juga bagaimana setan menghiasi bagi mereka tentang dunia dan keindahannya. Allah mengetahui mereka sejak Allah menciptakan mereka dari tanah. Sejak mereka itu masih menjadi janin di dalam perut ibu-ibu mereka. Allah juga tahu sebelumnya bahwa mereka itu pasti akan bermaksiat kepada Allah. Dan Allah mencintai maaf dan ampunan. Dan aspek-aspek lain yang tercakup dalam luasnya ilmu Allah yang tak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal tersebut selain Allah Azza wa Jalla. Itu luasnya ilmu Allah. Luasnya rahmat Allah mencakup bahwa Allah tidak akan membinasakan seorang pun orang-orang mukmin ahli tauhid yang Allah cintai dan mencintai Allah, karena Allah itu maha luas rahmatnya, tidak akan keluar dari zona rahmat Allah kecuali orang-orang yang binasa. Dan
Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang terkena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena amal solehnya. Enggak. Orang beriman, beramal soleh, lalu dia terjerumus ke dalam dosa, terkena dengan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka disebut oleh malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilman wa rahmatan. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu mencakup segala sesuatu. Lalu para malaikat pun meminta kepada Allah agar mengampuni dosa orang-orang yang tobat, yang selalu mengikuti jalan Allah, jalan yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kepada mahabbahnya, ma'rifatnya, dan mentaatinya. Lalu mereka tobat dari segala yang dibenci oleh Allah, mengikuti jalan-jalan Allah yang Allah cintai. Lalu para malaikat meminta kepada Allah agar mereka itu dijaga dari azab neraka jahim. Meminta kepada Allah agar Allah memasukkan mereka orang-orang mukmin dengan pasangan-pasangan hidupnya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya ke surga Aden yang telah Allah janjikan kepada mereka. Inilah untungnya menjadi orang beriman dan anak-anak turunan atau pasangan orang yang beriman. Didoakan oleh malaikat. Yang didoakan tidak hanya orang beriman, tapi pasangannya juga, istrinya, anak-anaknya, semuanya, orang tuanya didoakan. Ini salah satu di antara barokah dari keimanan seseorang. Istrinya atau suaminya ikut kena barokah ini, anak-anaknya juga ikut, orang tuanya juga ikut. Dimasukkan semuanya ke dalam surga Aden di akhirat. Walaupun amal-amal mereka berbeda. Amal seorang mukmin itu luar biasa hebatnya. Istrinya asal-asalan, anak-anaknya asal-asalan. Dikatrol selevel. Demi membahagiakan orang beriman ini. Sering saya ungkit, sering saya ungkap. Kebahagiaan yang sempurna adalah apabila kebahagiaan itu dirasakan bersama-sama orang-orang yang dicintai. Dunia akhirat, jangankan di akhirat, coba di dunia. Kita umpamanya seorang kepala rumah tangga sendirian. Tidur di hotel yang mewah bintang 7 yang Presiden Suite. Serba mewah, tapi sendiri. Istri kita, anak kita di rumah. Bahagia enggak? Enggak. Atau sama-sama deh di hotel, sama-sama hotelnya bintang 7, ngarah liur. Kita sendirian di Presiden Suite, istri kita, anak kita di kamar standar. Fasilitasnya lumayan kamar standar, tapi kalau di Presiden Suite ya luas. Ya serba ada seperti di rumah mewah. Makanan, buah-buahan, minuman semua disediakan. Kita sendirian di kamar itu. Istri kita, anak-anak kita di lantai yang lebih rendah dengan kualitas kamar yang standar. Kira-kira kita bahagia enggak? Enggak, manyun. Tapi begitu dikasih fasilitas karena Anda memesan Presiden Suite, maka keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda semuanya di kamar yang sama. Wow, bahagia, senangnya luar biasa. Itu baru di dunia. Di akhirat begitu. Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum.
orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, kami satukan anak-anak mereka itu dengan orang beriman tadi, dengan orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya anak-anak akan disatu levelkan, satu tingkatkan di surga dengan orang tuanya yang soleh, walaupun amal yang dilakukan oleh anak-anak itu jauh di bawah amal orang tuanya. Orang tuanya ibadahnya hebat, masuk ke level surga yang tinggi. Anak-anaknya amalnya biasa-biasa saja, ke surga tapi tingkatannya rendah. Itu terkatul anaknya, terangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya. Itu barokah dari keimanan dan amal soleh sang ayah. Jadi seperti itulah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sekalipun dia itu la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah ingkar janjinya. Tapi ingat, janji Allah tidak lepas dari sebab-sebab. Janji Allah akan ditunaikan bagi orang yang memang memenuhi syarat untuk memperoleh janji Allah itu. Syarat-syarat tersebutlah yang disebut dengan sebutan sebab. Di antara sebab-sebab seseorang memperoleh janji Allah adalah karena adanya doa para malaikat. Malaikat mendoakan agar Allah memasukkan mereka ke dalam keluasan rahmat Allah dan menjaga mereka dari amal-amal buruk dan akibat dari amal buruk tersebut. Lalu di akhir doa malaikat, malaikat itu mendoakan mereka untuk memasuki surga Aden. Di akhir doanya, malaikat mengakhiri ucapannya dengan sebutan innaka antal azizul hakim. Setelah mendoakan orang-orang mukmin agar selamat dari azab, dimasukkan ke surga Aden, lalu di akhir doanya malaikat menyebut nama Allah, innaka antal azizul hakim. Allah, engkau maha aziz dan maha hakim. Tidak menutup doanya innaka antal wahhab, innaka antal ghafurur rahim, tidak begitu, tapi innaka antal azizul hakim. Apa maknanya? Maknanya kata Imam Ibnu Qayyim, ayam masdaru dzalika wa sababuhu wa ghayatuhu sadirun an kamali qudratika wa kamali ilmika. Maknanya adalah sumber dari semua tadi, penyebab dari semua tadi, penyebab orang mukmin diselamatkan dari keburukan, dari azab, penyebab orang mukmin dimasukkan ke dalam surga Aden bersama anaknya, istrinya, ayah, ibunya dan seterusnya, itu bersumber dari kesempurnaan kekuasaan Engkau ya Allah dan kesempurnaan ilmumu. Dua, kekuasaan dan ilmu Allah. Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan hambanya dari azab. Allah Maha Kuasa untuk memasukkan hambanya ke surga Aden. Dan kekuasaannya maha sempurna. Nggak diintervensi oleh makhluk manapun. Tidak dipengaruhi oleh bisikan siapapun. Dan bersumber dari ilmu Allah yang juga maha sempurna. Dari kesempurnaan kekuasaan Allah lahir izzah, keagungan, kemuliaan. Dan dari kesempurnaan ilmu Allah lahir hikmah. Hikmah itu pusatnya ilmu. Dan izzah adalah puncaknya kekuasaan. Jangankan Allah atau manusia aja yang punya kekuasaan itu pasti punya izzah. Pasti dimuliakan, pasti dihargai, pasti ditinggikan gitu ya. Nggak ada yang berani macam-macam menghinakannya. Di negara manapun penguasa tertinggi seperti presiden,
menteri yang menjadi pemimpin departemen, gubernur, pemimpin provinsi, dan seterusnya, dilindungi kemuliaannya oleh undang-undang. Siapa yang menghina presiden dipidanakan. Ada kan? Ya. Simbol negara itu. Simbol kekuasaan negara itu. Dan berbeda hukumnya dengan orang yang menghinakan rakyat biasa. Menghinakan rakyat biasa bisa dipidanakan. Tapi pasalnya mungkin berbeda. Hukumannya berbeda. Orang yang menghina presiden, ya udah, ada pasalnya dipidanakan. Harus dijaga kemuliaannya. Itu orang, itu manusia. Pemilik kekuasaan di tengah manusia dimuliakan, diagungkan, dan dilindungi kemuliaannya oleh undang-undang. Apalagi Allah SWT, pemegang kekuasaan alam jagat raya, pasti aziz, pasti memiliki izzah. Walillahil izzatu walirasuli wal mu'minin. Izzah itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dari kesempurnaan kekuasaan lahil izzah, dari kesempurnaan ilmu lahil hikmah. Maka dengan kandungan dua sifat ini Allah menetapkan apa yang dikehendakinya, memberi perintah dan larangan sesuai dengan kehendaknya, memberi pahala, memberi azab, tak lepas dari kandungan dua sifat ini. Makanya di akhir doa tadi malaikat menyatakan innaka antal azizul hakim, karena engkau maha aziz dan maha hakim. Aziz lahir dari kesempurnaan kekuasaan, hakim lahir dari kesempurnaan ilmu. Maksud dari semua penjelasan tadi adalah bahwa uqubah sayyi'ah, sanksi dari keburukan itu beragam. Ada uqubah syar'iyah, hukuman syar'i seperti potong tangan, rajam, cambuk, dan seterusnya. Ada hukuman qadariyah, yaitu musibah, baik yang menimpa hati, menimpa badan, menimpa dua-duanya. Ada hukuman di alam barzakh setelah kematiannya. Ada juga hukuman di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan kembali. Itu berefek dari sebuah dosa. Maka dosa tidak mungkin menyebabkan pelakunya bebas dari hukuman sama sekali. Setiap dosa pasti ada hukuman, ada sanksi. Setiap kesalahan pasti, sekecil apapun kesalahan itu akan ada akibatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kebodohan manusia menyebabkan mereka itu seringkali tidak sadar terhadap hukuman ini. Taubahnya seperti orang yang sedang mabuk. Dicubit yang mabuk, digampar orang yang mabuk tidak merasa sakit. Atau orang yang sedang dibius atau disuntik baal gitu ya. Kalau orang ada operasi kecil, ada bius lokal tuh. Setelah baal gitu, baal itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Baal ya sudah kebas apa? Mati rasa, baru tuh digunting, tusuk, dikeret oleh pisau, disayat, nggak terasa. Apalagi kalau bius total. Atau seperti orang yang sedang tidur, mereka diapa-apakan tidak merasakan kesakitan. Tapi begitu mereka bangun dari tidur, begitu mereka waras dari mabuknya, begitu orang yang dibius itu sadar dari pembiusannya, barulah mereka merasakan kesakitan. Hubungan antara dosa dengan azab, taubahnya seperti hubungan antara api dengan panas.
terbakar. Setaubahnya seperti hubungan air dengan basah atau tenggelam. Setiap orang yang kena air pasti basah, setiap orang yang nyebur ke air pasti masuk tenggelam. Setiap benda yang terkena api panas pasti terbakar. Mau tidak mau tidak bisa dihindarkan. Taubahnya seperti barang yang dijatuhkan lalu pecah. Setiap barang yang umpama gelas jatuhkan pasti itu pecah. Antara jatuhnya barang dengan pecah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara api dengan panas lalu terbakar nggak bisa dipisahkan. Antara air dengan basah atau tenggelam itu nggak bisa dipisahkan. Seperti itulah dosa dengan azab. Seperti racun terhadap badan itu nggak bisa efeknya itu dihindarkan. Orang yang terkena racun pasti akan merusak badan, baik segera seketika ataupun lambat. Kadang-kadang efek dari semuanya itu beriringan, kadang-kadang tidak beriringan tapi ada jeda waktu. Kadang-kadang segera, kadang-kadang agak lama. Seperti contoh umpamanya orang yang makan racun. Tergantung kuat lemahnya racun. Kalau kuat begitu makan langsung saat itu juga terasa efeknya. Ada juga begitu minum racun sejam 2 jam nggak ada apa-apa. Tapi setelah sekian jam baru terasa. Tergantung kuat tidaknya racun dan tergantung kuat lemahnya tubuh kita. Seperti vaksin. Vaksin itu kan penyakitnya, bakteri yang disuntikan. Ada yang begitu jos langsung terasa. Orang itu langsung demam, menggigil atau pegel gitu. Ada juga yang begitu jos nggak terasa apa-apa, beraktivitas. Malamnya baru menggigil, baru demam. Ada yang begitu jos sampai kapanpun tidak ada efek dari suntikan vaksin tersebut. Demikian juga dosa, ada yang berefek seketika, ada juga yang bertahap sedikit demi sedikit. Kalau orang terkena penyakit lalu dikasih obat, dikasih vaksin, dikasih serum, maka dia akan sembuh. Penyakitnya akan kalah, melemah, kemudian mati, dia sehat lagi. Tapi kalau tidak, maka dia akan binasa, akan tambah parah, maka tak mustahil akan berakhir dengan kematian. Demikian juga dosa. Satu dosa berefek merusak jiwa. Kadang-kadang merusaknya segera, kadang-kadang lambat, dan kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Bayangkan itu hanya satu dosa. Bayangkan kalau dosa itu bertumpuk berbagai macam jenis, bertambah satu jenis dengan jenis lain, dan itu dilakukan setiap hari bahkan setiap saat. Ibarat orang yang badannya sehat lalu mengkonsumsi makanan, minuman yang bisa merusak organ tubuh. Minumannya mengandung alkohol, mengandung zat warna, mengandung zat kimia lain, umpamanya zat pengawet, zat perasa, zat warna, mengandung gula kimia. Akhirnya ginjalnya rusak, lambungnya rusak, ususnya rusak, hati levernya rusak, ya. Tambah merokok juga paru-paru rusak, tambah minum alkohol paru-paru, jantung rusak, semua organ tubuhnya rusak. Dan itu dilakukan tiap hari. Amruk, hancur tubuhnya dan berakhir dengan kematian. Itu badan. Demikian juga dosa. Kalau dosa satu jenis saja sudah merusak, apalagi berbagai macam jenis. Ya dia umpamanya bergibah, ya dia memfitnah, ya dia menzalimi, ya dia suka mabok, ya dia suka judi, ya dia suka nipu, ya dia suka umpamanya makan riba, ya dia suka berzina, ya dia suka segala macam. Dan itu dilakukan tiap hari, bahkan tiap saat.
maka kehancuran terhadap jiwanya akan lebih cepat dan lebih parah daripada yang lainnya ya. Inilah penjelasan kita tentang sanksi qadari. Jadi sanksi qadari adalah hukuman akibat dosa dan maksiat yang berupa azab di dunia, berupa musibah baik yang mengenai jiwa ataupun badan, dan azab yang akan diterima di alam barzakh sampai di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan sanksi qadari ya. Cukup ya penjelasan kita sampai di sini saja, dan kita masuki sisa waktu ini untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini, kami persilakan bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami berikan kesempatan untuk bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637, sekali lagi di nomor 02286862637, ataupun kirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah sanksi qadariyah atau musibah. Itu ada dua macam, dua jenis. Di antaranya sanksi jiwa dan hati, keduanya badan dan harta. Bagaimana kita untuk bisa menghindari hal-hal itu dari siksa-siksa itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena sanksi jenis apapun, syar'i dan qadari, lahir atau batin, dunia atau akhirat? Caranya adalah hindari aja penyebabnya. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Jangan mengabaikan perintah, jangan melanggar larangan. Bagaimana caranya? Ya, laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Jangan lupa berdoa, minta hidayah, minta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan tadi. Baca doa, inni a'udzubika atau na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Banyak doa. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, min da'watin la yustajabu laha. Banyak doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta gfirali wa tarhamani. Wa idha aradta fitnata qawmin fatawaffani ghaira maftun. Minta hidayah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang pertama, hindari dosa. Baik dosa karena mengabaikan perintah ataupun dosa karena melanggar larangan. Hindari dan banyak berdoa. Yang kedua, banyak tobat dan istighfar. Terlebih kalau kita sudah pernah terjerumus dalam dosa dan maksiat, segera tobat. Karena tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari azab setelah dosa kecuali tobat. Maka dengan cara tobat, Allah akan terima tobat itu dan diampuni, dihapus semua dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, diberi pahala atas tobatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenarnya tobat. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi upayakan tidak melakukan dosa dan maksiat, dan kalau kita sudah kadung terjerumus dalam dosa dan maksiat, segera upayakan untuk menghapusnya dengan banyak tobat, banyak istighfar, banyak melakukan amal-amal soleh, ibadah, dan banyak infak dan sedekah. Insya Allah kita akan terhindar dari segala macam jenis sanksi, baik sanksi qadari ataupun sanksi syar'i, baik dunia ataupun akhirat, lahir ataupun batin, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Aisyah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa termasuk dosa ghibah menceritakan kejelekan seseorang dengan maksud supaya orang lain berhati-hati kalau bergaul dengan orang tersebut? Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Ya, afan wa jazakillahu khairan wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bolehkah menggibahi seseorang agar orang lain selamat dari kejahatan orang itu? Apakah termasuk ghibah? Iya, termasuk ghibah. Tapi itu termasuk ghibah yang diperbolehkan, bahkan bisa jadi diharuskan, diwajibkan. Contoh umpamanya, seseorang suka nyopet, ngutil dompet, uang, atau barang berharga lain. Kita tahu, orang-orang nggak tahu. Nyopetnya kadang-kadang di pengajian. Maka ketika ada pengajian di masjid, ikhwan ataupun akhwat, ada orang itu kita lihat datang dari jauh, kita harus peringatkan, awas si fulan, si fulanah copet, hati-hati dompet. Ghibah atau bukan? Ya, ghibah. Boleh enggak? Harus. Kalau untuk apa? Untuk mencegah perbuatan jahat dia. Jangan sampai banyak korban. Kalau enggak, bisa-bisa semua orang nangis enggak bisa pulang. Pulangnya jalan kaki, dompetnya hilang. Terjadi tindak kejahatan. Terjadi kemadaratan. Wajib dicegah. Dengan cara diberitahukan, awas, hati-hati, dia copet. Ya, dibolehkan seperti itu. Bahkan diharuskan. Terlebih kalau kejahatannya atau kerusakan yang timbul di bidang agama. Dan ini yang dilakukan para ulama ahli hadis. Untuk menjaga kemurnian agama ini, jangan sampai ada orang yang bikin hadis palsu atas nama Nabi SAW. Atau yang salah menyampaikan hadis karena kesalahan dia, kelemahan dia. Mungkin karena kurang kuat hafalannya, karena suka salah ketika meriwayatkannya, atau karena suka dusta, khawatir ketika menyampaikan hadis, dustanya kambuh. Maka oleh para ulama digibahi. Rawi ini sayyi'ul hifadz, itu gibah. Rawi ini buruk hafalannya. Rawi ini mudallis, tukang memanipulasi baik kalimat atau bahkan walaupun kata. Rawi ini kadzab, pendusta. Nggak boleh umpamanya diambil hadis-hadisnya, matruk, ditinggalkan karena kedustaannya, mungkar, dan seterusnya. Maka dengan digibahinya orang-orang rawi-rawi yang bermasalah tadi, terpeliharalah kemurnian agama ini. Maka omongan orang yang menyampaikan hadis secara keliru tadi tidak akan lagi dianggap sebagai bagian dari agama ini. Ghibah bukan? Ya, itu ghibah. Boleh enggak? Harus. Kalau enggak, nanti bercampur antara hadis sahih, dhaif, dan palsu. Akhirnya omongan orang dianggap hadis Nabi, dianggap wahyu Allah. Akhirnya bercampur ajaran agama ini dengan bikinan-bikinan orang.
seketat itu para ulama ahli hadis dalam menyeleksi hadis, tetap saja banyak orang yang tidak peduli hadis palsu, dhaif atau sahih. Yang penting ini hadis Nabi diambil. Termasuk dalam masalah akidah. Padahal sudah seketat itu para ulama, tetap aja orang nggak peduli. Apalagi kalau ulama tidak seketat itu, ya. Jadi untuk mencegah keburukan, maka boleh kita menggibahinya kalau itu satu-satunya jalan. Kalau tidak digibahi, hati-hati ya kalau ada copet, tapi nggak disebut orangnya, nanti orang akan lalai. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hanifah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ini perbuatan buruk atau kurang bagus kalau sering menyetatuskan di medsos berupa apa yang ia beli, dimiliki, dirasakan, dan lain-lain? Misal menyetatuskan makanan, lagi sakit, lagi kena musibah, lagi shopping, lagi nyari ilmu, lagi merasa sedih atau bahagia, dan lain-lain. Itu gimana ya Ustadz? Termasuk perbuatan sia-sia atau bagaimana? Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita angkat dulu telepon sebentar ya. Oh baik, ada telepon terlebih dahulu, kita angkat dulu. Silakan. Halo. Silakan yang telepon. Halo, yang telepon silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Ibrahim di Batu Jajar. Ya, silakan. Silakan. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum. Mau nanya doa tentang kemudahan Ustaz. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Nah ya, itu Ustaz bisa dibaca hazna dan huzna atau hazna saja? Itu aja Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Abu Ibrahim di Batu Jajar. Kemarin dari Cimahi, pindah lagi. Doa minta kemudian Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Boleh hazna, boleh huzna, boleh. Karena memang masdar dari hazana bisa huzn, bisa hazan. Lafaz hadisnya juga beragam tentang hazan, huzn. Ya, dibolehkan dua-duanya. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang telah engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan engkau menjadikan kesedihan atas kehendakmu kalau engkau mau menjadi sebuah kemudahan. Ya. Boleh, itu yang pertama. Kedua, pertanyaan tadi, bagaimana kalau orang selalu memposting apapun yang dia alami? Biasa emak-emak ini. Jadi bukannya menangani masalah apapun sebelum ditangani diposting dulu. Dia bikin kalimat. Anak sakit, cepret, lalu diposting. Yang sabar ya. Nah, diobatinya enggak? Belum, nanti. Yang penting posting dulu. Masak itu mulai dari bahan, mulai dari belanja, bahan diiris-iris, diolah, digoreng, disajikan sampai dimakan, lengkap itu fotonya di media sosial. Shopping dari mulai mandi gambarnya, dan mempersiapkan ini itu, naik ke mobil, pesan ojol, pesan taksi online, ketika di jalannya, ketika shopping, sampai pulangnya, sampai hasil belanjaannya diposting semuanya. Apa hukumnya? Lebay. Apa maknanya? Apa bikin iri orang? Atau umpamanya ingin pamer bahwa kita ini banyak uang, shopping, bersenang-senang. Atau apa? Yang jelas nggak ada manfaat, ada madarat. Maslahatnya tidak ada. Apa madaratnya? Madaratnya orang suudzon, dasar kampungan, dasar pamer, dasar riya, dan seterusnya. Jangan-jangan bukan miliknya. Ada orang cepret foto uang setumpuk. Padahal itu uang orang, tapi diklaim alhamdulillah ada rizki anak soleh, gitu ya. Karena itu uang orang gitu. Ada kedustaan di dalamnya? Iya ada.
Pamer iya ada. Bikin orang suudzon iya ada. Lalu maslahatnya apa? Tidak ada. Tidak ada maslahat dari hal tersebut. Maka jangan lebay. Jangan terlalu lebay. Lebay aja sudah terlalu, tambah terlalu lagi. Kalau mau posting, postinglah yang bermanfaat. Postinglah ilmu, ucapan para ulama, para sahabat, hadis, ayat. Silakan. Pas hari Jumat, yuk baca surah Al-Kahfi, cantumkan hadis tentang hal itu, penjelasan para ulama tentang hal itu untuk memotivasi orang. Kadang orang lalai bahwa itu hari Jumat disunahkan baca surah Al-Kahfi, tiba-tiba ada postingan, yuk baca surah Al-Kahfi, oh iya teringatkan, termotivasi. Atau disebutkan keutamaan siapa yang baca surah Al-Kahfi akan begini-begini. Tadinya dia tahu surah Al-Kahfi itu sunnah, tapi malas. Ternyata setelah dibaca faidahnya begini, termotivasi, akhirnya dia baca surah Al-Kahfi. Itu dapat pahala tuh. Posting kajian, akan ada kajian jam sekian, hari anu, materi anu, ustaz anu. Selama benar, itu berpahala. Itu manfaat, itu maslahat. Adapun memposting makanan, memposting anak sakit, memposting shopping, ya, memposting ini dan itu yang tidak ada manfaat, maka itu bisa menimbulkan suudzon orang. Jangan salahkan orang itu yang buruk hati aja kenapa suudzon, enggak. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan, man wadha'a nafsahu fi makani tuhmah fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang menempatkan dirinya di tempat tuduhan sehingga dituduh orang, dicurigai orang, disuudzoni orang, jangan dia mencela siapapun kecuali mencela dirinya sendiri. Jangan salahkan orang yang menuduhnya. Orang menuduh itu karena memang ada hal yang patut dicurigai dari diri kita. Maka kalau mencela, menuduh, ya jangan salahkan. Oh, mungkin saya memang melakukan sesuatu yang membuat orang menuduh saya, ya. Wallahu a'lam. Telepon lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penanya melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mas Fatoni dari Jember. Silakan. Siapa? Ya, baik. Iya. Pertanyaannya boleh di luar tema? Silakan. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya, kalau di sini kan kiai itu kan tidak memelihara jenggot, Ustaz. Iya. Saya pernah mendengar juga dari para ustaz, kalau hukum memelihara jenggot itu sebenarnya adalah wajib. Namun para kiai di sini itu hanya memelihara kumis, namun mencukur jenggot. Apakah mungkin ada yang berpendapat sunnah? Mohon penjelasannya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak neng-neng ya. Kayak anak SD atau SMP. Taib, barakallahu fiik. Memelihara jenggot, i'fa'ul lihyah, diperintahkan oleh Nabi SAW. A'ful lihyah. Maknanya i'fa'ul lihyah itu membiarkan jenggot apa adanya. Bagi yang berjenggot, tidak dikeruk, dikerik, dikerok, digunting, tidak. Dirapikan boleh? Boleh kalau merapikannya sekedar disisir. Kalau merapikannya dipotong ya jangan. Sebab bukan diperintahkan untuk merapihkan, tapi i'fa'ul lihyah. Membiarkan lihyah atau jenggot apa adanya. Wa qasis syarib, dan potong, pendekan syarib, kumis ya. Kumis diperintahkan, disyariatkan dipotong. Tidak boleh dibiarkan menutupi bibir sampai menghalangi makanan. Kalau umpamanya minum dawet, cendol, lek, cuma airnya, cendolnya tersaring di kumis. Jangan sampai begitu. Pendekan kumis, biarkan jenggot ada apa adanya. Itu yang sunnah, bukan sebaliknya. Jenggotnya dipotong, kumisnya dibiarkan sampai panjang. Itu mukhalafah dengan sunnah. Mukhalafah itu bertolak belakang dengan sunnah, menyimpang dari sunnah.
Jadi sunnahnya jenggot dibiarkan apa adanya dan kumis boleh dirapikan, bahkan disyariatkan untuk dirapikan, tidak boleh dibiarkan memanjang sampai menutupi bibir kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan melalui pesan singkat selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apabila kita belanja di grosir misalkan, terus truk belanjanya disuruh dikumpulin agar bisa ditukar pas mau lebaran, apakah hasil penukaran itu termasuk rezeki yang halal atau diperbolehkan atau bagaimana Ustadz? Silakan. Iya, adanya hadiah dibolehkan selama itu bukan dari pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam melahirkan hadiah, siapa yang meminjamkan uang atau barang kepada saya kasih hadiah, permen, makanan atau apa, maka itu riba. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dari pinjaman itu ada penambahan manfaat, apapun bentuknya, maka itu riba, tidak boleh. Itu kalau dari pinjam meminjam. Adapun hadiah, orang yang belanjanya banyak dikasih hadiah tambahan umpamanya boleh. Umpamanya kalau membeli 1-2 biji nggak ada hadiah apa-apa. Tapi kalau beli 10 biji ada tambahan 1 bonus, dikasih hadiah tambahan, boleh. Jadi 11 dapatnya boleh, ya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, apa karena amalan ana yang buruk di mata Allah sehingga Allah uji ana dengan sakit-sakitan? Silakan Ustadz. Iya, nggak tahu apa amalannya. Coba aja introspeksi. Dosa apa yang sudah kita lakukan lalu tobat dari hal itu. Musibah apapun bentuknya termasuk sakit berfungsi 2. Bisa ujian, apa sabar apa tidak. Sekaligus azab atas kesalahan kita. Atas dosa-dosa kita. Makanya setiap penderitaan itu menghapus dosa. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, baik kesedihan, keresahan, kegelisahan, sakit, sampai ada duri yang ngoet terhadap kulit kita sampai umpamanya agak sedikit luka, maka itu akan menghapus dosa-dosa. Semua penderitaan, fisik ataupun psikis, keresahan, kegelisahan, kesedihan, itu menghapus dosa. Termasuk penyakit baik parah ataupun yang biasa, dan itu menghapus dosa-dosa. Oleh karena itulah maka musibah termasuk sakit, termasuk salah satu jenis uqubah qadariyah, sanksi qadari, berupa sakit ya, menggugurkan dosa ya, menggugurkan dosa, sekaligus ujian. Apa akan bertambah dosa kita atau bertambah pahala kita dengan sakit itu? Tergantung sabar apa enggak, mengeluh atau tidak. Terus ikhtiarnya, apakah ikhtiarnya dibolehkan secara syar'i, apakah dilarang secara syar'i? Ikhtiarnya kalau dia berobat ke dokter, ke herbalis, ke terapis yang memang rasional, logis, realistis, ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan itu dengan kesembuhan, ya itu boleh diperintahkan. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu karena setiap penyakit ada obatnya. Perintah Nabi SAW. Adapun kalau cara pengobatannya terlarang, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar padahal bodoh, gitu ya. Atau pergi ke tempat-tempat yang di sana berbau syirik. Oh, kalau kamu sakit pergi ke kuburan nyuguh minta ke penghuni kuburan itu agar disembuhkan, akan sembuh. Itu syirik malah.
bukan mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ujian sakit, ujian sekaligus azab. Dua-duanya. Maka ketika seorang sakit, coba introspeksi, banyak istighfar, banyak tobat, banyak infak dan sedekah, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh, banyak berdoa, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan berobat dengan cara-cara berobat yang dibolehkan secara syar'i, ya. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.